Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, kapanpun anak-anakku sekalian menonton video ini. Untuk lebih mengefektifkan waktu, akan saya lanjutkan bab 8, yaitu mengenai zakat dan wakaf dalam kehidupan. Jika kalian melihat buku, bisa lihat di halaman 130. Di sini akan saya coba bahas mengenai zakat. Pertama mengenai zakat, pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci dan berkah. Secara lughah ya, atau secara etimologi. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Itu secara istilah. Jadi zakat adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dari harta yang dipunyai, harta tertentu yang dipunyai. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Ya. Setelah kemarin kita bahas tentang haji, rukun Islam yang ke-5. Sekarang zakat, yaitu rukun Islam yang ke-3. Salat, syahadat, salat, zakat. Nomor 3. Yang sering disebutkan secara beriringan dengan kata salat di dalam Al-Quran, sampai dengan ada sekitar 82 ayat dalam Al-Quran. Mungkin kalian sering dengar wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, itu ada sekitar 85 ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum wajib zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, dan juga ijma ulama. Setelah dibahas dengan pengertian, kita masuk ke dalam hukum zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum zakat, hukum wajib zakat, sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jelas. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasulnya, dan ijma para ulama. Salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya adalah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Coba saya potong-potong ya. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u, dan rukuklah, ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang rukuk. Itu adalah salah satu dalil tentang kewajiban kita untuk membayar zakat. Dalam kitab Al-Awsat dan As-Shaghir, Imam Tabrani meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha farada ala aghniya'al muslimina fi amwalihim yaqulul ladzi yas'u fuqara'ahum wa lam yajhadul fuqara'u idza ja'u aw uru illa bima yasna'u aghniya'uhum
illa wa innallaha yuhasibuhum hisaban sadidan wa yu'adzibuhum adzaban aliman. Rawahul Tabrani. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu. Hadis riwayat Tabrani. Itu adalah dalil hadis tentang bagaimana pertanggungjawaban orang kaya terhadap orang miskin yang ada di sekitarnya, sehingga membuat mereka tidak sampai kelaparan atau terlantar karena dari sebagian harta mereka terdapat hak dari orang-orang miskin. Ya, itu adalah dalilnya. Kemudian yang ketiga, pembahasan selanjutnya adalah syarat dan rukun zakat. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek atau muzaki, subjek zakat atau muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, dan objek zakat yaitu harta yang akan dizakati. Pertama, syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku zakat atau muzaki, nama lainnya, atau orang yang terkena wajib zakat adalah: pertama, Islam; dua, merdeka; tiga, baligh; dan empat, berakal. Kenapa kok Islam? Karena zakat aturannya hanya ada dalam agama kita, agama Islam. Dua, merdeka berarti bukan seorang budak. Tiga, baligh atau sudah dewasa. Dan empat, berakal, bukan orang gila atau orang yang tidak sadar atas kesadarannya secara sempurna. Nomor dua, syarat-syarat yang berhubungan dengan zakat atau objek zakat itu sendiri, atau harta yang akan dizakatkan. Syaratnya yaitu: pertama, milik penuh. Maksudnya adalah penuhnya kepemilikan dari, maksud bahwa kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang memiliki, tidak bersangkutan di dalamnya hak orang lain atau hak bersama, baik kekuasaan, pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Jadi misalkan di situ mungkin dia punya bisnis atau dia punya usaha ekonomi yang dia miliki, dia kuasa penuh atas pendapatannya dan kuasa penuh pula atas menikmati dari hasilnya. Itu adalah arti dari syarat milik penuh dari zakat. Yang kedua, berkembang. Artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Maka berkembang di sini mengandung maksud sifat kekayaan itu dapat mendatangkan income, keuntungan atau pendapatan, berjalan, berkembang. Misalkan tanah lama-kelamaan secara sunatullah akan menjadi mahal, emas, perhiasan lama-kelamaan akan menjadi meningkat perkembangannya. Begitu pula dengan bisnis atau perdagangan yang dia geluti kemudian mendapatkan income, keuntungan atau pendapatan yang secara kontinu atau secara teratur setiap harinya atau setiap bulannya. Syarat berikutnya yaitu mencapai nisab. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contohnya, nisab ternak unta adalah 5 ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Jadi kalau ada 5 ekor unta, kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing. Itu yang harus wajib dikeluarkan.
Dengan demikian, apabila jumlah unta kurang dari 5 ekor, maka belum wajib dikeluarkan zakatnya. Itu adalah batas nisab ketika dia diwajibkan membayar zakat. Yang keempat, syarat zakat menurut objeknya atau harta yang akan dizakatkan lebih dari kebutuhan pokok. Artinya harta yang dimiliki oleh seorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Jadi kebutuhan pokok sudah terpenuhi, dia, keluarga, di rumah, dan lain sebagainya, hidup wajar, tidak sampai berlebihan sebagai seorang manusia, maka dia sudah bisa membayar zakat, syarat mengeluarkan zakat. Yang kelima, bebas dari hutang. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah Subhanahu wa taala berupa nazar atau wasiat, maupun hutang kepada sesama manusia. Hutang kepada Allah ini maksudnya adalah hartanya ini pernah dinazarkan atau diwasiatkan ketika dia sukses dalam hal apa, kemudian dia bernazar akan apa, hartanya itu akan disumbangkan kepada panti asuhan atau apa, berarti dia harta itu adalah harta yang dihutangkan kepada Allah berupa nazar atau wasiat. Sedangkan hutang kepada sama manusia seperti kita tahu banyak macamnya ya, hutang kepada bank, hutang kepada teman, tetangga, yang kemudian harta itu harus bersih dari hutang-hutang itu semua. Kemudian yang terakhir, syarat dari objek zakat adalah berlaku setahun atau haul. Maksudnya adalah suatu milik dikatakan genap setahun boleh dizakatkan ketika sudah genap dalam 1 tahun. Misalkan emasnya sudah dimiliki dalam 1 tahun, peternakannya sudah dimiliki dalam 1 tahun atau lebih, ya maksudnya. Kemudian perusahaannya sudah dimiliki dalam 1 tahun, apapun harta yang dimiliki sudah genap 1 tahun. Itu maksudnya. Setelah syarat-syarat, kita menuju ke rukun-rukun zakat. Rukun-rukun zakat ini ada 3. Pertama, ada pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Adanya pelepasan, pengeluaran dari orang yang wajib zakat. Yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat. Dalam hal ini amil zakat. Jadi ada penyerahan dari yang bayar zakat kepada yang menerima. Ini biasanya ada perantaranya, yaitu amil zakat. Kalau di Indonesia ada Baznas, nah itu Badan Amil Zakat Nasional, yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai orang yang mengurusi zakat, mengumpulkan dan membagikan. Rukun yang ketiga yaitu penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Jadi dari amil diserahkan kepada orang yang berhak untuk menerima. Itu adalah rukun zakat. Setelah kita bahas pengertian, kemudian kita bahas syarat-syaratnya, kemudian kita bahas hukumnya juga, kemudian kita bahas terakhir rukun zakat, kita akan merujuk kepada hikmah dan keutamaan ibadah zakat itu sendiri. Banyak sekali hikmah dan keutamaan ibadah zakat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya dan kaum muslimin. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah surat ke-9 ya, ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah atau zakat. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Menyucikan, membersihkan harta ya. Quran surat At-Taubah ayat 103. Dari penjelasan ayat di atas bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka
atau pemilik harta dari penyakit kikir dan serakah. Sifat-sifat tercela serta kejam terhadap fakir miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, dan sifat-sifat hina lainnya. Intinya membersihkan dari si muzaki atau orang yang memberikan zakat dari sifat-sifat jelek, kikir, serakah. Di sisi lain, zakat juga untuk menyucikan jiwa orang-orang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal, moral maupun moral dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Itu adalah pembahasan tentang zakat. Selanjutnya kita akan bahas tentang wakaf, pengertiannya, hukumnya, dan lain-lain. Pembahasan kita ini adalah yang terakhir setelah haji, kemudian zakat. Di bab 8 ini akan kita bahas tentang wakaf. Pertama, pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan, dan yang berarti menahan al-habs dan mencegah atau al-man. Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan atau diwariskan. Itu pengertian wakaf secara etimologi atau secara bahasa. Sedangkan secara terminologi atau istilah, syar'i wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Misalnya seseorang mewakafkan tanah miliknya yang dijadikan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman umum TPU. Oleh karena itu tanah yang dimaksud tidak boleh diambil, diwariskan atau dihadiahkan lagi kepada orang lain. Itu contohnya, contoh dari wakaf, agar kita lebih mengerti tentang pengertian wakaf. Kedua, hukum wakaf. Wakaf hukumnya sunnah, namun bagi pemberi wakaf atau dalam hal ini disebut wakif, pemberi wakaf disebut dengan wakif, merupakan amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya. Mengapa dikatakan amaliyah sunnah yang sangat bermanfaat? Karena bagi seorang wakif atau orang yang memberikan wakaf merupakan sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah sedekah yang tidak henti-henti akan memberikan manfaat, akan memberikan pahala kepada yang melakukannya, kepada orang yang melakukan sedekah jariyah meskipun dia sudah meninggal. Wakaf adalah perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil wakaf untuk keperluan umat. Beberapa dalil tentang ibadah wakaf diantaranya adalah Quran Surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentu hal itu sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Di sini jelas dalilnya bahwa tentang bagaimana harta yang kamu cintai, agar kita memperoleh kebajikan, maka infakkanlah, maka wakafkanlah. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Quran Surat Ali Imran ayat 92. Yang kedua, dalilnya hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalasin. 3 illa min thalasin.
shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Abu Daud. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal maka amalannya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini jelas yang tadi sudah saya jelaskan tentang sedekah jariyah, yaitu sedekah salah satunya yang akan terus menyertai dalam kehidupannya baik di dunia maupun di alam barzah maupun nanti di akhirat, atau tetap mengikuti, akan tetap sebagai amalan yang tidak terputus sampai kapanpun. Pahalanya akan terus mengalir. Mengenai sedekah jariyah pada hadis di atas, ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. Karena wakaf itu adalah harta yang sangat dicintai, yang sangat besar, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat di sekitarnya. Maka dikatakan sebagai sedekah jariyah yang kemudian pahalanya tidak akan putus ketika disedekahkan. Yang ketiga, rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4, yaitu orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, orang yang menerima wakaf, dan ikrar dari wakaf itu sendiri. Itu adalah rukunnya. Pertama, orang yang berwakaf atau wakif. Orang yang berwakaf memiliki syarat. Syarat-syaratnya ada 4. Pertama, memiliki penuh harta itu. Dia merdeka dan mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki. Bukan karena paksaan dari orang lain, tapi karena kehendak dia sendiri. Memiliki penuh atas harta itu. Yang kedua, berakal. Maksudnya tidak sah ketika wakaf dari orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk, atau orang yang sedang dihipnotis, kemudian dia berwakaf. Itu tidak bisa, karena dia harus berakal, kesadaran penuh. Ketiga, baligh, dewasa. Kemudian yang keempat, bertindak secara hukum. Maksudnya adalah orang bodoh, orang yang sedang bangkrut, dan orang lemah, ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. Ya, jadi bertindak secara hukum, jelas. Bodoh, bangkrut, lemah ingatan, maka dia tidak memiliki persyaratan sebagai orang yang berwakaf. Selanjutnya yang kedua, rukun yang kedua, benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Dalam hal ini memiliki syarat-syarat, ada 4 juga. Syarat pertama, barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Jelas, tidak mungkin harta yang tidak begitu berharga, yang tidak begitu bermanfaat untuk masyarakat kemudian diwakafkan. Itu tidak memiliki syarat itu. Yang kedua, harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Apabila harta itu tidak ketahui jumlahnya, pengalihan milik ketika itu tidak sah. Jadi harus jelas kadarnya, bentuknya, jumlahnya, perhitungannya, ini hartanya bisa dijumlahkan seberapa, itu harus jelas. Jumlahnya diketahui, dilihat tanpa diangan-angan atau perkiraan. Yang ketiga, harta yang diwakafkan harus dimiliki oleh yang berwakaf. Jelas, harus dimiliki orang yang berwakaf, bukan harta orang lain kemudian kita ngaku-ngaku sebagai itu adalah harta kita kemudian kita wakafkan. Itu tidak boleh. Yang keempat, harta harus berdiri sendiri, tidak melekat pada harta orang lain, atau disebut dengan istilah ghairu sa'i. Ghairu sa'i di sini adalah harta ini penuh, tidak melekat pada harta lain. Intinya tidak milik orang lain atau milik 50-50 dengan orang lain, itu tidak boleh, harus penuh, melekat, tidak dibagi-bagi.
Kemudian selanjutnya, rukun selanjutnya itu orang yang menerima wakaf atau al-mauquf alaih, atau sekelompok orang atau badan hukum diberi tugas mengurus dan menerima barang wakaf tersebut, ya, barang wakaf tersebut dari orang yang mewakafkan. Orang yang menerima wakaf diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama, orang yang menerima yang tertentu dan tidak tertentu. Pertama yang tertentu atau muayyan, artinya orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya. Apakah seseorang, dua orang, atau sekumpulan orang, semuanya mempunyai kriteria tertentu dan tidak boleh diubah. Itu adalah muayyan atau penerima wakaf tertentu. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tersebut adalah orang yang boleh memiliki harta. Adalah orang yang boleh memiliki harta. Jadi jelas orang itu boleh memiliki harta, berhak, baik satu orang, dua orang, itu adalah syaratnya. Dengan demikian, maksudnya adalah orang muslim, merdeka. Bahkan di sini disebutkan boleh yang menerima wakaf adalah orang yang kafir imni, yaitu orang kafir non-muslim yang bersahabat. Karena harta itu kan, harta wakaf itu kan tidak mesti orang muslim yang menerima. Kenapa? Karena misalkan dia mewakafkan tanah untuk sebagai jalan raya, mewakafkan tanah sebagai tempat pembuangan sampah umum, itu kan berarti tidak hanya orang muslim yang memanfaatkan. Kafir imni, ya, kafir atau non muslim yang bersahabat, yang di situ memenuhi syarat tersebut atau syarat orang yang menerima wakaf atau boleh memiliki harta wakaf. Jadi orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah untuk menerima wakaf. Itu adalah penerima wakaf tertentu. Sekarang yang kedua, menerima wakaf tidak tertentu atau ghairu muayyan. Artinya, berwakaf itu tidak ditentukan kriterianya secara rinci, seperti untuk orang kafir, seperti untuk orang fakir, orang miskin, tempat ibadah, makam, dan lain-lain. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghairu muayyan yaitu yang menerima wakaf hendaklah dapat menjadikan wakaf tersebut untuk kebaikan dan dengan wakaf dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditujukan hanya untuk kepentingan Islam saja. Nah, jadi yang tidak tertentu ini adalah tidak ada namanya, tidak ada badan hukumnya, tidak ada pantinya, tapi disebutkan secara umum. Contoh ini adalah misalkan dia mewakafkan sebuah bangunan. Ini adalah bangunan untuk orang-orang fakir. Ini adalah masjid yang kemudian dipakai untuk orang-orang muslim untuk sholat berjamaah. Ini adalah makam untuk orang-orang secara umum. Nah, ini jadi tidak ada orang terperinci atau ghairu muayyan. Kemudian selanjutnya ada ikrar, lafaz atau ikrar wakaf. Syarat-syarat dari ikrar itu adalah ada 4. Pertama, ucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya atau takbid. Tidak sah wakaf jika ucapannya dengan batas waktu tertentu. Jadi wakaf itu sekali untuk selamanya. Tidak boleh wakaf, saya wakafkan tanah ini, saya wakafkan bangunan ini sampai dengan tahun 2024 misalkan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus untuk kekal selamanya. Yang kedua, ucapan ikrar wakaf dapat direalisasikan segera atau tanjiz tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Jadi intinya setelah diucapkan langsung realisasikan tanpa disangkutkan ketika ini oleh ini atau digantungkan akan mewakafkan dengan syarat ini, itu tidak boleh. Harus ikrar, realisasi. Yang ketiga, syaratnya adalah ucapan ikrar wakaf bersifat pasti, tidak ambigu, harus pasti. Yang keempat, ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Jadi mengikrarkan dan tidak boleh ada syarat yang membatalkan. Contoh,
saya wakafkan masjid ini. Wakaf akan batal ketika tidak ada yang salat jamaah. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh ada syarat yang membatalkan. Jadi ucapan ikrar wakaf harus murni tanpa ada syarat pembatalan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf sah. Pewakaf atau wakif tidak dapat lagi menarik kembali kepemilikan harta tersebut karena telah berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala kepemilikannya. Dan penguasaan harta tersebut berpindah kepada orang yang menerima wakaf. Secara umum, penerima wakaf atau dalam hal ini istilahnya nair ya, itu penerima wakaf, dianggap pemiliknya, tetapi bersifat tidak penuh. Jadi maksudnya adalah ketika menerima wakaf bukan berarti dia secara penuh bisa menjualnya atau menggunakannya semaunya sendiri, tapi harus sesuai dengan ikrar dari yang mewakafkan. Itu arti dari bersifat tidak penuh. Selanjutnya, hikmah dan keutamaan wakaf bisa dilihat di halaman 134. Ibadah wakaf memiliki keutamaan yang banyak sekali. Namun demikian, wakaf merupakan amal ibadah yang belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Hal ini disebabkan wakaf tersebut berupa harta benda yang dicintai, seperti tanah, bangunan, atau benda lainnya. Jika seorang muslim mengetahui betapa besar pahala yang akan diraihnya dengan berwakaf, maka boleh jadi kaum muslimin akan berbondong-bondong melakukan wakaf, meskipun hanya sekedar 1 meter tanah. Salah satu keutamaan wakaf bahwa ia akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya telah meninggal dunia. Artinya pemberi wakaf akan tetap menerima pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain. Itu adalah hikmah dan keutamaan dari wakaf itu sendiri. Selanjutnya, harta wakaf dan pemanfaatan wakaf. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan amal para sahabat, harta wakaf berupa benda yang tidak habis pakai dan tidak rusak jika dimanfaatkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sebagai contoh, Umar bin Khattab pernah mewakafkan sebidang tanah di Khaybar. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu an mewakafkan pakaian perang dan kudanya. Itu adalah salah satu contohnya. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat yang jangka panjang. Selain itu, harta wakaf mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf terdiri atas 2 macam, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Saya jelaskan, wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda tidak bergerak yaitu pertama ada 4 yang menunjukkan bahwa wakaf benda tidak bergerak. Misalkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Yang ketiga, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah wakaf benda tidak bergerak. Sedangkan wakaf benda bergerak mencakup hal-hal seperti pertama, ada 6 ya, wakaf benda bergerak. Syarat-syaratnya, wakaf uang misalkan. Wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. Contohnya lembaga keuangan di sini adalah bisa Baznas atau lembaga-lembaga pengumpul sedekah jariyah yang telah disahkan oleh Menteri Agama. Kemudian uang itu bisa diinvestasikan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk umat. Kedua, logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang memiliki manfaat jangka panjang. Itu adalah salah satu wakaf benda bergerak. Yang ketiga,
surat berharga. Yang keempat, kendaraan, ya, mobil, sepeda motor yang bisa dimanfaatkan. Yang kelima, hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, hak paten, merek, dan desain produk industri. Maksudnya adalah misalkan dia menciptakan sebuah novel atau misalkan lagu, musik. Nah, hak paten itu kemudian bermanfaat dan memiliki harga atau memiliki manfaat finansial, maka itu bisa diwakafkan. Kemudian yang keenam, hak sewa. Hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. Misalkan rumah, kemudian sudah kita sewa, kemudian tidak kita manfaatkan, maka hal itu bisa diwakafkan sebagai wakaf benda bergerak. Dan yang terakhir, sebagai penutup, akan kita bahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Secara makro, wakaf diharapkan mampu mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Itu prinsipnya. Orang-orang yang perlu bantuan berupa makanan, perumahan, sarana umum seperti masjid, rumah sakit, sekolah, pasar, dan lain-lain, bahkan modal untuk kepentingan pribadi dapat diberikan. Bukan dalam bentuk pinjaman, tetapi murni sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi demikian akan memperingan beban ekonomi masyarakat. Kalau kegiatan ekonomi bergerak secara teratur, tentu akan lahir ekonomi masyarakat dengan biaya murah. Menurut Safi Antonio, setidaknya ada 3 filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf. Pertama, manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegritas. Maksudnya adalah jelas badannya, jelas badan hukumnya, dan terintegrasi. Tidak sebagai badan yang abal-abal. Yang kedua, asas kesejahteraan bagi yang penerima wakaf atau masyarakat atau umat. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun tentang proses pengelolaan dana laporannya kepada umat dalam bentuk laporan audit keuangan termasuk kewajaran dari masing-masing pos biaya. Itu prinsipnya. Kemudian bisa saya simpulkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan wakaf ada 5. Prinsip pertama, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif atau yang memberikan wakaf dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilakukan tanpa batas waktu. Yang ketiga, wakif atau yang memberikan wakaf mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperankan oleh syariah. Intinya tujuannya harus baik. Tujuannya harus mewakafkan sesuatu itu untuk kebaikan. Makanya harus sesuai dengan syariah. Yang keempat, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Jadi jangan sampai harta itu kemudian berkurang karena dijual, tapi manfaatkanlah income atau keuntungan dari bangunan itu sendiri. Nomor 5, terakhir, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Itu adalah prinsip pengelolaan wakaf sebagai penutup dari pembelajaran kita kali ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup untuk pembelajaran kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata karena video ini tanpa ada editing, jadi berjalan apa adanya. Terima kasih, tetap di rumah, tetap sehat, jaga kesehatan, olahraga, dan tetap semangat dan motivasinya dijaga untuk
untuk selalu belajar, dan saya doakan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Thanks for attention. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.